Yen ning tawang ngono lintang yo cahayu, Mas Bro ngenteni tekomu. Lanjut. Oke, selamat malam untuk kalian semua. Berjumpa kembali dengan Wong Tegal, Mas Bro seganteng serumah. Bukan setegal, kalau setegal kan nomor nggak tahu. Di rumah sendirian ya paling ganteng, gak ada lagi ya. Oke, sesuai dengan judul video di sini yang perlu kalian tahu, terutama pemula-pemula yang belum tahu, harus kalian tahu apa kehebatan dari meme coin PP dibanding dengan meme coin lain. Apa kehebatan meme coin dibanding dengan real project. Dan apa yang akan terjadi ke depan secara fundament ataupun harga akan saya kupas tuntas di sini. Untuk pertama PP juga akan saya bahas BTC akan super cycle nanti di tahun 2026. Dan info yang sangat mantap yang ditunggu-tunggu investor kripto, undang-undang aset akan disahkan di tahun 2026 di bulan Januari. Banyak sekali berita-berita ataupun event-event yang besar yang kemungkinan akan mengangkat harga kripto. Setelah setahun penuh dengan drama, penuh dengan manipulasi, penuh dengan cuan, well yang masuk BTC kan penuh dengan cuan. Sudah semua kebutuhan terpenuhi di akhir tahun, maka babak awal lagi di tahun 2026 dia akan investasi mulai Januari. Apa yang akan dia mainkan, yang akan digamekan dengan setelah dia udah mulai akumulasi, tentu akan ada yang dibahas. Akan yang dia strategi apa yang untuk memancing para investor masuk kripto di tahun 2026. Dan mungkin kalau sudah pump dengan jebakan si well mereka TP yang kedua ya. Harus bisa membaca market. Langsung saja untuk membahas mengenai apa kehebatan dan keunggulan PP yang perlu kalian pahami. Namun demikian kalian tetap dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan jadi orang kaya, bisa duel member kaya. Nggak tahu ini ya ngomong apa gitu ya. Jos pokoknya ya. Ini saya kasih info untuk kalian. Kehebatan apa si PP. Ini ada yang perlu kalian pahami. Airdrop setik 5 Aster akan dimulai 22 Desember. Apa yang bisa diharapkan? Ngeri. Ini real project pun masih ada airdrop stick 5 untuk koin Aster di 22 Desember. Artinya kehebatan PP banyak banget. Tidak ada yang namanya airdrop, resell, prapenjualan, koin-koin gratis, promo. Bahaya. Sepanjang sejarah kehebatan daripada PP, desentralis, murni tanpa filter yang sudah memang langsung digemborkan sama depnya, sudah diserahkan, dipasrahkan sama komunitas. Mau cuan, mau nggak, mau bikin terbang, mau bikin hancur, urusan komunitas. Beda koin yang masih sentral dipegang depnya, berbahaya. Awalnya baik, awalnya kalem kucing ya. Kalau sudah kelihatan maknyus ya sikat, itu kucing. Bukan garangan ya. Garangan lain lagi, nggak peduli. Kalau kucing masih ada seninya. Wah, kalau garangan nggak pakai lihat-lihat orang, hajar saja, itu bahaya ya garangan. Mudah-mudahan di grup Mas Bro nggak ada garangan, bahaya. Oke, langsung ya. Ini yang namanya desentral sama sentral. Untuk PP ini kelebihannya hanya sepanjang sejarah, kalian percaya dan ataupun enggak, yang desentral itu hanya PP sama BTC. Tergantung investor mau dibanting ancur-ancuran, yang megang investor nggak berbahaya. Saatnya pembeli banyak, demand masuk, pump juga gila-gilaan tanpa ada bahaya. Yang bahaya itu koin yang masih dikontrol depnya, itu satu.
ya itu bahaya. Yang awalnya baik, tapi nggak semua loh, tapi yang sudah punya nama besar kayak Charles, Vitalik, ya enggak, ya kalau yang maksudnya yang punya nama besar ya, Katram aja punya nama besar masih bahaya. Koin apa kemarin yang kerja sama-sama Presiden Argentina yang ancur-ancuran dimakan, dijual 80% pasokannya sama debnya kan asal bikin aja kawan, kalian masuk diuntal sama dia. Ya, airdrop stick 5 Aster akan dimulai 22 Desember. Kemudian nanti tahun 2026 ada lagi unlock lagi, airdrop lagi, SPL airdrop lagi, unlock lagi. Itu begitu. Untuk PP sudah beredar semua tanpa unlock-unlockan, tanpa airdrop, ya presale, bagi-bagi hadiah. Contoh koin BRIS dulu, sudah presale-nya terus, awalnya presale, airdropnya terus, kemudian masih ada kita dikibulin dengan mencuri secara halus sell kontrak. Setiap ada penjualan sekian token, secara otomatis masuk ke debnya sekian, setelah sekian miliar dijual. Itu waktu masih ramai banget itu saya hitung itu sekitar ada 2 miliar satu hari, kadang bisa 2 kali. Makin rame, makin kenceng sell kontraknya. Setelah agak sepi, seminggu bisa 3 kali, nilainya 2 miliar. Itu selama setahun 2 tahun tuh kayak apa itu? Waduh, kecolongan. Itu yang namanya maling kemaling. Hati-hati itu. Jadi kehebatan PP, nggak ada airdrop, nggak ada peta jalan, nggak ada presale, nggak ada janji-janji, berjalan mulus murni apa adanya sesuai supply and demand, aman. Yang namanya sesuai supply and demand tanpa ada beban dari debtnya yang ada. Pertama baik, nanti ke depannya kalau sudah pusing uang bisa mencuri, bisa saja. Makanya BTC biar harganya hancur kayak apa, karena sesuai supply and demand. Ketika demand membutuhkan, ya barang pam gitu. Itu asiknya. Ya, bedanya PP dengan yang lain begitu. Ya, itu salah satunya ya. Ini airdrop Aster stick 5 ini akan menegaskan bahwa airdrop stick 5 akan dilakukan dengan gaya yang mirip dengan fase-fase sebelum kelayakan peserta. Kemungkinan akan ditentukan oleh aktivitas pengguna di ekosistem, termasuk volume dan perdagangan di plafon. Kriteria akhir akan dibagikan mendekati tanggal airdrop. Akhirnya akan bagi-bagi lagi. Ya, sambil airdrop bagi-bagi, alasannya turun ini. Disambil itu sambil menyelam minum susu, debnya sambil jual. Inilah kripto begitu faktanya ya. Oke, paham ya? Desentral. Untuk PP saya rasa ke depan akan luar biasa dan akan bermasa panjang. Kondisi turun gini pun masih paling kokoh, masih berkuat. Meme coin terbesar ketiga ada di PP setelah Shiba dan Doge. Oke, langsung saya akan bahas ini yang ditunggu-tunggu semua industri kripto, semua pelaku kripto, investor kripto. Ya, rancangan undang-undang Clarity kripto, ya ini Clarity Crypto AS siap dibahas di Senat pada Januari 2026 ya. Ini mantap ya. RUU Clarity aset yang diharapkan menjadi tonggak penting dalam regulasi pasar kripto di Amerika Serikat kembali mengalami penundaan. Senat AS tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk meloloskan RUU tersebut tahun ini. Jadi tahun 2026 di awal tahun di Januari akan disahkan Clarity Aset memasuki tahap penandaan. David Sok ya, yang merupakan pejabat AI dan kripto di Gedung Putih mengatakan bahwa undang-undang kejelasan pasar aset kripto Clarity Aset akan memasuki tahap penandaan di Senat AS pada bulan Januari, yang menandai langkah penting menuju persetujuan akhir. Ini kalau undang-undang ini sudah disetujui, apa yang terjadi? Banyak teknologi baru, uang-uang besar yang akan gelontor, dana-dana besar masuk ke kripto karena sudah kejelasannya sudah jelas ya apa yang terjadi pada Januari. Pembaruan ini menandakan semakin berkembangnya momentum di balik undang-undang setelah DPR mengesahkan lebih awal dari tahun 2025. Jika proses di Senat berjalan sesuai jadwal, para legislator dapat menyelesaikan versi yang telah disesuaikan pada akhir tahun, dan ini menempatkan Clarity Aset sebagai undang-undang struktur pasar utama untuk pasar kripto AS. Jelas ya? Udah itu aja, bla bla bla, nggak usah perlu
perpanjang. Yang penting itu intinya. Ya, kemudian yang perlu kalian ketahui lagi, ini sangat jos ya. Banyak yang memprediksi bahwa market nanti akan terbang di kuartal 1 di bulan Januari sampai Februari, Maret ya. Jadi ini sampai mata uang USDT ini ya digital menggantikan peran bank di 2025. Gila. Lonjakan posisi long BTC oleh Well di Bitfinex. Wah, gila. Pada lepret semua, nanti dibanting lagi nih, gila. Lepret-lepretan gila-gilaan. Waduh, kepiye toh? Gila. Yang lepret ini nggak ngotak ini. Ya begitulah. Ya main lepret-lepretan piye. Suka-suka dialah ya. Ini yang membuat sebetulnya kalau main lepret nanti kalau udah ada dana-dana besar yang masuk dengan stimulus segala macam, jadi nggak dibanting karena ada tumbalnya. Kalau ini main lepret dengan volume yang kecil gini langsung disikat sama si Mbah Katram, bahaya. Ini sudah mulai main lepret-lepretan terutama ya. Pokoknya kalau bilang mau turun yang percaya CL saya sendiri nggak meyakin. Bahkan ini yang lagi rame ini bahwa tahun 2026 akan terjadi apa namanya super cycle siklus ya. BTC berpotensi cetak rekor baru di tahun 2026 menembus siklus 4 tahun. Ini diprediksi sama Bitfish ya. Ini luar biasa. Ini nggak usah perlu takut untuk akan terjadi kenaikan. Jadi era super siklus BTC akan tiba di tahun 2026. Ini yang lagi rame berita ya. Jadi berdasarkan laporan hari ini berbeda dengan aliran dana retail yang bersifat spekulatif, sehingga menciptakan penyerapan yang lebih konsisten, bukan hanya HIP jangka pendek. Data on-chain menunjukkan bahwa cadangan Bitcoin di bursa semakin menurun, yang mengindikasikan bahwa Bitcoin lebih banyak disimpan untuk jangka panjang. Ini mantap ya. Jadi akan terjadi super siklus BTC, adopsi institusi sebagai faktor kunci. Ya, ini sangat rame ya. Jadi sehingga menciptakan penyerapan yang lebih konsisten, bukan hanya HIP jangka pendek. Data on-chain menunjukkan bahwa cadangan Bitcoin di bursa semakin menurun. Mantap ya. Pokoknya semangat, nggak usah pakai yang model-model, apalagi infrastruktur kripto yang meningkat mendukung peran BTC untuk pump ATH baru lagi. Apalagi kalau nanti tinggal tahap akhir yang harusnya akhir tahun 2025 ini, tapi diundur sampai Januari tahun 2026 bahwa clarity aset segera disahkan. Pokoknya itu yang terjadi. Mungkin itu aja. Tetap semangat, tetap yakin, tetap optimis, luar biasa. Dan bagi yang menggunakan indikator BTCD, ketahuilah kemarin di grup juga sudah saya kasih tahu ya, sebetulnya kalau yang cerdas, yang betul-betul mengamati perkataan saya sudah berkali-kali dari tahun lalu, ketika BTCD menyentuh di angka 60 itu terlalu terinjak ke bawah, disitulah kalian baru pasang buy. Jadi ketika BTC mendekati angka 60, BTCD-nya kalian buy. Ketika BTCD-nya turun longsor dikit dan ketahuan altcoin naik, kalian bisa TP. Yang mau trade kalau yang menggunakan BTCD itu pun akurat daripada TA yang model tarik-tarik garis atau yang lain-lain itu sering meleset, karena yang membaca itu padahal market cap dominan yang masih akurat. Ketika BTC dominannya di area mendekati 40 sudah terjadi puluhan kali ada naik turun di situ, pasti kena reject dan turun di 59, berapa gitu, apa 59,8, 5,95, 10 atau 59,50. Yang penting udah cuan TP. Setiap mendekati 60 kalian buru-buru masuk, dan ketika turun ini sekarang 5988 kalian sudah bisa TP. Itu yang terjadi dengan BTCD, lebih akurat saya rasa. Dan dari tahun 2017 dan tahun 2021 hingga sekarang itu belum pernah ke bawah, jadi tinggal tunggu saja. Dan puncaknya sudah terjadi di 65 dan tertahan di 60-an, mendekati 60, terus terinjak ke bawah, dan disitulah nanti akan terjun sampai di 50-an asal kita sabar ya. Jadi PP jangan kalian ragukan, secara
Fundament yang paling bagus di sentral itu hanya ada di PP dan di BTC. Kalian harus tahu yang pemula-pemula, sedangkan koin-koin ada XPL, ada Aster, segala macam, banyak unlock dan koin yang belum diedarkan. Kalau sekali diedarkan nanti harganya hancur, dan setiap ada airdrop koin apapun pasti memble, pasti hancur, karena mereka itu seneng banget dikasih gratisan, sedangkan kita para investor membelinya nggak ribet dengan yang namanya airdrop. Kalau yang ngejar-ngejar airdrop itu nggak pernah mau beli kripto dan nggak pernah mau holding. Setiap sudah mendapatkan airdrop dia jual dapat uang, karena ya airdrop nanti akan datang lagi. Bahkan waktu pertama presale sudah gratisan, murah ya, presale itu nggak gratis tapi murah. Kemudian ketika pas ada airdrop pertama peluncuran dia sudah jual. Ini ada airdrop kembali, aduh belum unlock, macam-macam pokoknya ya. Jadi yang untuk bermasa panjang sampai GZ masuk begitu besarnya, saya yakin ke depan sesuai supply and demand. Yang penting tidak dipengaruhi oleh sama depth-nya. Kalau dipengaruhi depth-nya masih jual, apalagi koin yang unlock dikunci itu pun bisa bobol ya, apalagi orang internal. Yang namanya eksternal di luar kripto aja bisa menjebol kok dengan hack, apalagi urusan di unlock dikunci. Nggak percaya saya, itu dikunci sampai tahun 2030 itu dulu yang namanya koin koin Ratsa, nyatanya jadi jadi debu itu ya. Hati-hati. Mungkin itu aja, udah panjang lebar untuk kalian semua. Tetap sabar, tetap yakin, kita investasi. Nanti ke depan saya ingatkan, nggak usah nanti beli koin meme coin, karena tahun 2026 di awal tahun, setelah mereka seneng-seneng pesta di akhir tahun, Natalan, tahun baru, libur sementara, nggak koin baru, nggak ada bermunculan, mereka lagi menikmati cuannya kalau cekakak cikiki senyum sama Mbok Rondo ya. Itu ya sekarang lagi gitu. Nanti di Januari baru dia sudah puas main-main sama Mbok Rondo ya, baru nanti akan pada bikin meme coin baru lagi. Di Januari akan meledak meme coin baru, kalian jangan masuk, berbahaya. Mungkin itu aja ya untuk malam hari ini. Tetap semangat. Yen ning tawang ana lintang ya cahayu, Mas Bro ngenteni tekomu. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. News.